Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijanarko, STMSI, dosen Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, akan mengajarkan mata kuliah Bisnis Digital. Mata kuliah ini adalah ilmu pengetahuan bagaimana salah satu metode menjalani bisnis dengan menggunakan fasilitas komputer beserta jaringannya, sehingga mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan penerapan e-commerce atau bisnis digital dalam dunia bisnis selama ini. Juga memahami posisi bisnis digital di antara ilmu-ilmu manajemen dan bisnis lainnya. Begitu. Berikutnya kita langsung mulai ke kuliah pertama tentang gambaran umum bisnis digital. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang berbagai mekanisme dan perangkat bisnis digital, bisnis eceran secara digital, business to business, electronic government, dukungan bisnis digital terhadap dunia usaha kecil dan menengah, berbagai metode pembayaran, masalah kecurangan dan keamanan, serta berbagai peraturan untuk melindungi bisnis digital ini. Mohon agar mahasiswa memperhatikan bahwa penilaian mata kuliah ini adalah ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, tugas-tugas 20%, kehadiran 10%. Ada 20 negara yang menggunakan internet data di tahun 2018 gitu ya, hasil penelitiannya. Ternyata yang terbesar adalah China, kedua India, ketiga Amerika, keempat Brazil, kelima Indonesia. Mungkin termasuk saudara-saudara termasuk paling senang menggunakan internet gitu ya. Kemudian Jepang ya. Variasi kategorinya gitu ya. Kemudian juga mendiskusikan isi dan kerangka kerja dari e-commerce, kemudian apa saja transaksi-transaksi utama dalam e-commerce, kemudian e-commerce versi 2.0, apa itu gitu ya. Kemudian social commerce, social software, kemudian mengerti tentang dunia digital, kemudian juga menjelaskan tentang penggerak bisnis digital terkait hubungannya dengan tekanan bisnis dan respon organisasi, menjelaskan beberapa model-model bisnis digital, menjelaskan keuntungan electronic commerce terhadap organisasi, konsumen, dan masyarakat, dan yang terakhir adalah hal-hal utama terkait keterbatasan bisnis digital. Berikutnya tentang definisi electronic commerce dan electronic business. Electronic commerce menjelaskan tentang suatu proses pembelian dan penjualan serta pertukaran produk-produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Sementara electronic business lebih luas definisinya daripada electronic commerce, termasuk tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga layanan terhadap pelanggan, kerjasama para partner bisnis, dan mengatur transaksi elektronik dalam suatu organisasi. Yang sering Anda pakai misalnya Shopee, Anda mau brand produk kan bisa ya, ya seperti itu. Jadi layanan customer ya. Kemudian dia bekerja sama juga dengan Shopee. Apa yang menimpa diri saya kira-kira 6 bulan lalu saya beli charger buat laptop saya itu harganya 155.000, kemarin beli udah 75.000. Ya, ini suatu contoh perbaikan itu ya, kerjasama dia dengan para bisnis partnernya. Mungkin ada yang pemesanan barang, pembayaran, pengiriman,
posisi pengiriman, dan sebagainya. Kemudian apa jaringan yang digunakan? Yaitu kalau e-commerce, saudara menggunakan internet saja, gitu ya, cari websitenya Shopee, gitu ya. Kalau perlu install aplikasinya di sini, gitu ya, Shopee, dan itu saja kalau Anda sekedar e-commerce. Tapi kalau e-business itu selain internet juga menggunakan intranet. Intranet itu di dalam perusahaan, tapi dia menggunakan protokol TCP/IP ya, menggunakan protokol yang TCP/IP dan internet protokol ya. TCP itu transmission control protocol atau dan internet protokol, gitu ya. Nah, ini protokol-protokol yang sama dengan internet, sehingga Anda lebih praktis ya mengetahuinya, gitu, seperti itu. Juga extranet. Extranet itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah saling bekerja sama, mereka menggunakan extranet, tapi daftar yang mereka pakai saja. Nah, berikutnya kita bisa melihat electronic commerce secara perspektif dari proses bisnis dalam perspektif, kemudian perspektif layanan, perspektif pembelajaran, perspektif kolaborasi atau bekerja sama, perspektif komunitas atau masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ya. Itu kenapa sih Pak disebutnya bisnis digital? Itu masalah penamaan di Indonesia ya. Orang Indonesia lebih senang dengan kata-kata itu. Padahal sebenarnya asal muasalnya adalah e-commerce, gitu ya. E-commerce, gitu ya. Kemudian di Indonesia lebih suka dengan kata-kata digital, jadi bisnis digital, gitu ya. Tapi akhirnya ternyata meluas, gitu ya, di dunia. Akhirnya orang-orang lebih suka dengan kata digital business karena menggunakan suatu platform digital, gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih selain digital? Sebenarnya ada elektronik komunikasi yang selain digital, yaitu analog. Contoh analog itu kalau Anda pakai polisi itu HT, nah itu analog tuh ya. Nah ternyata dengan digital bisa lebih berkembang sistem yang kita inginkan, gitu ya. Sistemnya bisa berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Berikutnya konsep utama bisnis digital. Yang pertama adalah brick and mortar. Organisasi konvensional adalah perusahaan ekonomi lama yang menjalankan sebagian besar bisnisnya secara offline, menjual produk secara fisik melalui agen fisik. Kemudian yang kedua adalah virtual atau pure play atau murni play, gitu ya. Yaitu organisasi virtual yang menjalankan bisnisnya hanya secara online saja. Yang ketiga adalah click and mortar. Organisasi ini melakukan beberapa aktivitas e-commerce, namun bisnis utamanya di dunia fisik. Bisa kita lihat pada grafik 3 dimensi berikut tentang klasifikasi atau dimensi dari electronic commerce atau bisnis digital. Bisa dipahami ya grafiknya?
Berikutnya, bidang-bidang bisnis digital. Bisnis digital tidak sekedar memiliki suatu situs web saja, gitu kan ya. Aplikasi perangkat lunak didukung oleh infrastruktur dan ada 5 area utama penerapannya, yaitu manusia, kebijakan publik, marketing dan periklanan, partner-partner bisnis, dan tayangan pendukung. Manajemen e-commerce mengkoordinasikan berbagai aplikasi perangkat lunak, infrastruktur, dan 5 tiang penyangga utama. Langkah kerja untuk bisnis digital bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Harap dipelajari dan dipahami. Berikutnya ada klasifikasi dari bisnis digital berdasarkan transaksinya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. B2B atau B2B dibacanya business to business. B2E atau B2E dibacanya business to employees. Kemudian B2G atau business to governance ya. Contohnya adalah pajak. Kemudian G2B, government to business. Contohnya pemerintah mengajak para pengusaha untuk menjajaki bersama-sama tentang potensi ekspor ke suatu negara. Kemudian ada G2E, government to employee. Contohnya perlindungan tenaga kerja. Kemudian B2C, business to consumer, ini yang paling sering terjadi selama ini, atau sebaliknya ya, consumer to business, misalnya komplain suatu produknya. Kemudian ada pula C2G atau consumer to government, yaitu misalnya pembuatan identitas kependudukan secara online. Berikutnya, klasifikasi dari aplikasi bisnis digital berdasarkan sifat transaksinya. Harap dipelajari dan dipahami sendiri. Penggerak utama pertumbuhan e-commerce yaitu inovasi model bisnis, kompetisi dan lingkungan bisnis, munculnya bisnis dan ekonomi di dunia maya seperti yang terjadi baru-baru ini. Bisnis ya, secara sosial, dukungan dari pemerintah. Kebetulan di Indonesia pemerintahnya nih sekarang termasuk cepat ya dalam mengantisipasi elektronik bisnis ini langsung. Menurut saya pemerintah harus dibikin undang-undang IDE sehingga semua transaksi kalau ada buktinya secara elektronik itu sah secara hukum ya, untuk ada di undang-undang
informasi dan transaksi elektronik, yaitu contoh bahwa pemerintah langsung dengan cepat. Kemudian ekspansi dari layanan industri dan perkembangan global, kemudian kemampuan dari e-commerce, perkembangan teknologi, keuntungan bagi society dan keuntungan bagi organisasi dan vendor, serta keuntungan untuk konsumen. Nah, ini contohnya, kita lihat perkembangan global. E-commerce itu ada di mana-mana, nyaman, kemudian mudah untuk mendapatkan informasi, mempercepat productivity, kemudian pengetahuan, advice ya, nasihat dan kerjasama. Kemudian pengayaan media, lingkungan dan social networking, personalisasi, customization, perbandingan harga kepada customer, penyebaran yang cepat dari informasi dan transaksi yang efisien. Nah, ini kita bisa lihat ada keuntungan buat organisasi, keuntungan buat konsumen, dan keuntungan buat masyarakat. Nah, ini adalah keuntungan buat organisasi. Itu perkembangan global ya, kita bisa lihat bisnis sekarang sudah berkembang cepat, pengurangan biaya, kemudian bisa fasilitasi dengan penyelesaian masalah, kemudian bisnis selalu terbuka, kustomisasi dan personalisasi, kemampuan untuk berinovasi dan menggunakan model bisnis yang baru. Oke, kita dengan berkembangnya internet, kita tuh sekarang komunikasi telepon charge-nya lebih murah daripada telepon pulsa ya. Itu suatu kemajuan teknologi seperti itu ya. Kemudian pengadaan yang lebih efisien, kemudian perbaikan dari pelayanan customer dan hubungan antar customer dan perusahaan, mendukung small medium enterprise untuk berkompetisi. Kemudian ada inventory yang lebih rendah, kemudian biaya distribusi yang lebih rendah, dan menyediakan berbagai keuntungan kompetitif. Keuntungan buat konsumen, ada inventory, kemudian ini ya, ubiquity, ada di mana-mana gitu ya, kita bisa sambil tidur belanja gitu ya, can shop anytime from any place gitu. Malam ini kita ngetik belanja, pokoknya padahal udah tutup, tapi karena dengan jaringan komputer maka langsung terperangkap komputer. Kemudian self customized product atau service, kemudian mendapatkan penawaran ya. Nah, ini harus kita kalau memiliki mesin pembanding bisa dengan mudah menemukan produk-produk. Kemudian cheaper, lebih murah produk dan jasanya. Kemudian instant delivery, kemudian tidak ada pajak, tapi ini negara tertutup Indonesia dan dia nggak ada pajak. Sekarang mulai dipajakin, gitu ya. Kemudian komunikasi, sosial, interaksi, bisa mencari barang-barang yang antik, kemudian belanja dengan nyaman. Nah, keuntungan untuk masyarakat ya, itu kemudahan buat telekomunikasi, kemudian lebih banyak layanan publik, meningkatkan keamanan rumah ya. Sekarang kita bisa beli CCTV yang langsung dikoneksikan di HP saudara gitu ya, bisa lihat. Kemudian meningkatkan standar hidup dan akhirnya kita melakukan
pendekatan dengan pembagian secara digital, maksudnya kita bisa beli suatu barang-barang tertentu gitu ya, dengan produk digital gitu, dengan kita mencarinya di sini gitu ya. Misalnya saya gitu penggemar mobil Jeep Suzuki gitu ya, saya mencari aksesoris buat mobil saya, khususnya dengan mudah bisa saya dapatkan. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya. Jadi selain UMKM itu bisnis digital atau usaha besar Pak? Oh ya, selama ini memang bisnis digital itu diharapkan juga meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Tetapi perusahaan-perusahaan besar otomatis terbawa dengan itu, terutama adalah dia yang bergerak juga di bidang jaringan komputernya ya, misalnya dia jualan softwarenya seperti itu ya. Contohnya adalah perusahaan besar yang sudah terkenal itu adalah perusahaan database Oracle gitu ya. Dia menjual sistemnya itu, akhirnya masuk di bisnis digital ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan, berikutnya kita memasuki dunia virtual. Nah, apa itu dunia virtual artinya gitu ya. Nah, itu kalau sekarang ini kita dunia nyata gitu ya, tapi ternyata ada diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi dunia maya gitu ya. Jadi dunia maya adalah suatu online, komunitas online berdasarkan komputer di web dan didukung oleh berbagai perangkat ya, seperti itu ya. Tapi ini akhirnya setiap orang tergantung preferensinya masing-masing. Oke, ini contoh-contoh transaksi bisnis modelnya. Kita lihat aja. Bisa membaca sendiri berbagai bisnis model internet. Nah, tapi ada keterbatasannya. Ini keterbatasan dari e-commerce. Itu pertama secara teknologi ya, yaitu adanya kelemahan dari standar umum ya, standar yang berlaku umum di dunia untuk kualitas, keamanan dan kehandalan. Kemudian telecommunication bandwidth is insufficient, maksudnya lebar band atau lebar saluran telekomunikasi ada yang masih kurang memadai. Kita analogikan misalnya pipa yang diameternya cuma 1 inch lebih sedikit menyalurkan air daripada pipa yang lebarnya 8 inch. Demikian pula untuk saluran telekomunikasi. Berikutnya, pengembangan perangkat lunak bisnis digital masih terus berevolusi hingga kini. Kadang sulit memadukan antara internet dan perangkat lunak e-commerce. Dibutuhkan web server yang spesial untuk ditambahkan dengan network server, yang mana ternyata mengakibatkan bertambahnya biaya e-commerce. Akses internet di beberapa tempat masih mahal dan tidak nyaman. Seperti kita ketahui, kadang-kadang akses internet masih sering terputus-putus. Pemenuhan pesanan dalam skala besar, business to consumer, membutuhkan otomatisasi warehouse yang spesial sehingga ternyata mengakibatkan bertambahnya biaya e-commerce. Keterbatasan non-teknologi, selain masalah teknologi, ada juga masalah non-teknologi, yaitu perhatian tentang masalah keamanan dan privacy. Kurangnya kepercayaan,
masyarakat belum cukup percaya pada transaksi tanpa kertas dan tanpa melihat wajahnya. Banyak isu-isu legal yang belum terselesaikan. Peraturan pemerintah nasional dan internasional terkadang menghalangi. Susah untuk mengukur beberapa keuntungan dari bisnis digital. Beberapa pelanggan ingin merasakan dan menyentuh produk sebelum membeli. Ini ada beberapa orang yang seperti ini ya, seperti kita ketahui bersama. Kemudian yang paling merepotkan adalah penipuan online semakin meningkat. Dan sulit untuk mendapatkan modal Ventura karena banyaknya kegagalan.com. Isu-isu manajerial. Apakah ini nyata? Ya, ini nyata. Bagaimana cara mengevaluasi besarnya tekanan bisnis? Pendekatan terbaik adalah dengan meminta hasil penelitian dari lembaga riset. Apa yang seharusnya menjadi strategi perusahaan terhadap perkembangan bisnis digital? Ada 3 hal dasar strategi, yaitu pimpin, tunggu, dan eksperimen. Mengapa area bisnis to bisnis begitu menarik? Banyak perusahaan dapat mulai membeli atau menjual secara elektronik dalam hitungan hari dengan bergantung pada marketplace yang ada. Apa cara terbaik untuk mempelajari dunia bisnis digital? Baca buku dan belajar melalui internet, dan juga membentuk gugus tugas khusus bisnis digital di organisasi Anda. Baik, sampai di sini kuliah gambaran umum bisnis digital. Sampai bertemu minggu depan. Selamat beristirahat.